Dasko tentu saja dianggap belum bisa dipegang omongannya dalam tanda petik karena mungkin politiking, karena barangkali ini rahasia sekali. Nah, saya memang memperkirakan bahwa Kapolri Listio Sigit Prabowo akan diganti pada Oktober. Di Jakarta ini situasi masih belum stabil menurut saya. Salah satu indikasinya mobil-mobil atau kendaraan tempur masih berada di Monas itu, Bung Refli. Jadi ini indikasi bahwa siaga 1 masih berlaku. Belum pernah terjadi Kapolri-Kapolri sebelumnya sampai mendekati 5 tahun seperti Listio Sigit Prabowo. Tragedi Malapetaka Agustus 2025 lalu, maka yang harus turut bertanggung jawab dalam kasus itu, pertama tentu saja Kapolri. Jadi ada 4 yang harus bertanggung jawab di Mabes Polri. Militer dibatasi 16, di polisi ada pembatasan. Karena itu betul kita harus konsentrasi melakukan reformasi besar-besaran terhadap kepolisian. Itu juga yang diminta oleh publik terhadap Presiden Prabowo Subianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren jadas. Ya, sobat RH sekalian, beredar isu bahwa Kapolri akan segera diganti. Sudah ada surprise surat Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat DPR mengenai pengganti Listio Sigit Prabowo. Disebutkan ada 2 nama. Satu bahkan baru diangkat kemarin sebagai Komjen dari bintang 2 menjadi bintang 3 dan menjadi kepala BNN, Badan Narkotika Nasional. Apa namanya saya lupa ingat, nanti kita ada Suyudinya ya. Kemudian berikutnya adalah senior di Polri, bahkan lebih senior dari Listio Sigit, angkatan 90, Dedi Prastio yang pernah menjadi kepala divisi Humas Mabes Polri, yang saya kenal pernah bertemu di televisi waktu dia mewakili divisi Humas Polri, dan bahkan sebelumnya dia Humas juga kalau tidak salah di Polda Metro atau di Mabes Polri dengan pangkat yang lebih bawah dari Kadif Humas, karena Kadif Humas itu kalau tidak salah setingkat Irjen. Waktu jadi Brigjen dia juga sudah bagian itu, Dedi Prastio. Sobat era sekalian, kita akan tanyakan lebih detail kepada Slamet Ginting ya, seorang pengamat politik, militer dan juga kepolisian yang pernah meramalkan bahwa katanya Listio Sigit akan diganti pada Oktober ini, dan kelihatannya bisa lebih cepat dari Oktober. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, luar biasa. Masih pakai peci situ enggak? Iya. Ini posisi di kediaman atau di tempat lain? Ya, di kediaman. Oke, ya. Tentu Bro Slamet Ginting ya kan sudah membaca berita, bahkan barangkali jangan-jangan menjadi sumber berita tersebut soal surprise Prabowo Subianto kepada DPR untuk menggantikan Listio Sigit. Dan yang tidak begitu lazim, menurut bocorannya surprise itu berisi 2 nama. Satu jenderal senior, Komjen senior lah ya. Satunya adalah Komjen junior yang baru saja diangkat menjadi bintang 3. Mengingatkan kita pada cerita mengenai Tito Karnavian ya, yang diangkat sebagai kepala BNPT bintang 3, langsung kemudian
dicalonkan sebagai Kapolri, sebagai calon tunggal dan kemudian terpilih. Silakan Anda memberikan kegembiraan atau kemurungan atau apapun kepada sobat RH sekalian. Silakan, Bro. Ya, baik Bung Refli dan para pendengar RH Channel sekalian. Nah, sejak tadi malam saya memang ditelepon, di WA dari beberapa stasiun televisi, juga dari beberapa stasiun channel menanyakan soal surprise. Nah, surprise ini surat presiden dari istana kepada DPR tentang calon pengganti Kapolri. Sampai saat ini belum ada penjelasan apapun dari istana apa betul rumor sudah ada surprise ke DPR RI. Dan kemudian dari Sekjen DPR RI, Indra Iskandar, sekjennya juga belum mengemukakan pendapat atau menginformasikan kepada masyarakat soal ini. Begitu juga dari pimpinan DPR, dalam hal ini Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad membantah bahwa ada surprise tersebut. Nah, kalau Dasko tentu saja dianggap belum bisa dipegang omongannya dalam tanda petik karena mungkin politicking, karena barangkali ini rahasia sekali. Nah, saya memang memperkirakan bahwa Kapolri Listio Sigit Prabowo akan diganti pada Oktober, paling tidak setelah 5 Oktober hari TNI. Di Jakarta ini situasi masih belum stabil menurut saya. Salah satu indikasinya mobil-mobil atau kendaraan tempur masih berada di Monas itu, Bung Refli. Jadi ini indikasi bahwa siaga 1 masih berlaku. Artinya memang setelah ada surat dari Mabes Polri kepada Mabes TNI meminta perbantuan. Surat itu sampai di Mabes TNI tanggal 31 pagi. Surat itu baru dikirim oleh Astama Ops Polri Komjen Fadil Imran atas nama Kapolri. Jadi dalam tanda petik seperti meminta perbantuan kepada Mabes TNI. Oleh karena itu menurut saya ini dinamika politik bisa sangat tinggi dan itu bisa terilhami, terinspirasi dari beberapa peristiwa yang terjadi di dunia. Bahkan Nepal, Perancis juga mengaku terinspirasi dari Indonesia. Karena itu situasi yang terjadi di Nepal bisa saja kemudian menginspirasi Prabowo mempercepat pergantian Kapolri yang menurut saya memang Listio Sigit Prabowo gagal mengendalikan para jenderal untuk mengendalikan situasi keamanan ketertiban masyarakat. Jadi ketika loyalitas anak buah sudah tidak tegak lurus atau bercabang-cabang karena mendapatkan rumor bahwa Listio Sigit akan segera diganti, ibarat perahu yang sudah karam, mereka tentu akan menyelamatkan diri. Karena itu menurut saya Listio Sigit yang hampir 5 tahun menjabat Kapolri wajar diganti dengan berbagai alasan. Belum pernah terjadi Kapolri-Kapolri sebelumnya sampai mendekati 5 tahun seperti Listio Sigit Prabowo. Nah, persoalannya di tengah situasi di mana terjadi konflik di lingkungan kepolisian, maka menurut saya Presiden Prabowo kemungkinannya akan mengambil tokoh senior yang akan menjadi Kapolri. Tokoh senior itu tentu saja yang lebih senior dari Listio Sigit Prabowo, lulusan Akpol 1991, maka kemungkinan Presiden Prabowo akan mengambil calon Kapolri dari Akpol 1990. Nah, disinilah ada nama Dedi Prasetyo, Wakil Kepala Polri. Namun, ya, di luar angkatan 90 ada juga 89.
Angkatan 89 ini rata-rata atau mayoritas akan pensiun tahun ini. Nah, sementara angkatan 90 pensiunnya tahun depan. Sehingga ini memang dipilih, Dedi Prasetyo dipilih hanya untuk sebagai Kapolri perantara. Sekitar setahun saja begitu ya. Setahun saja karena tahun depan bahkan sekitar Agustus itu sudah pensiun Dedi Prasetyo. Tapi paling enggak dia sudah harus bisa mengendalikan terutama angkatan-angkatan di bawahnya 91, 92, 91 kan menjadi mayoritas di kepolisian yang menduduki posisi-posisi bintang 3. Nah, di dalam struktur organisasi Mabes Polri ada 9 jabatan yang itu dipegang Jenderal bintang 3. Pertama tentu saja Wakil Kepala Polri, yang kedua Wakil Kepala Polri Dedi Prasetyo itu lulusan 1990, kemudian juga ada Inspektur Pengawasan Umum Komjen Wahyu Widada, ini Akpol 1991, kemudian juga ada Kabaharkam Komjen Karyoto Akpol 90, ada Kepala Badan Reserse Kriminal Komjen Sahardianto Akmil 91, dan Kepala Badan Intelijen Keamanan Komjen Ahmad Wiyagus Akpol 89, Kepala Lemdiklat Polri Komjen Krisnanda Dwi Laksana Akpol 89, dan Komandan Korps Brimob Komjen Imam Widodo Akpol 89, Asisten Utama Bidang Operasi Komjen Muhammad Fadil Imran Angkatan 91, dan Asisten Utama Bidang Perencanaan dan Anggaran Kapolri Komjen Wahyu Hadiningrat. Nah, kalau kita lihat formasi di kepolisian di Mabes Polri ini, maka dominasi Angkatan 91 ada 1, 2, 3, ada 3, sementara yang lain ada 89, ada 3 juga, kemudian Akpol 90 ada 2, selebihnya Wahyu Hadiningrat Angkatan 92. Mengapa saya fokus pada Komjen Dedi Prasetyo? Karena menurut saya di dalam kasus tragedi Malapetaka Agustus 2025 lalu, maka yang harus turut bertanggung jawab dalam kasus itu pertama tentu saja Kapolri, keduanya tentu saja Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri Komjen Agus Wiyagus, karena ini kan harus deteksi. Itu juga harus turut bertanggung jawab. Lalu Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Karyoto, lalu Kepala Komandan Kop Brimob Komjen Widodo, karena represifnya Brimob ini juga harus turut menjadikan sebuah penilaian evaluasi terhadap Komandan Kop Brimob. Jadi ada 4 yang harus bertanggung jawab di Mabes Polri. Karena itu menurut saya tidak memasukkan nama Kabaharkam Komjen Karyoto, kemudian Kepala Badan Intelijen Keamanan Komjen Ahmad Wiyagus, dan juga Komandan Kop Brimob Komjen Imam Widodo yang masuk ke dalam nominasi. Jadi karena itu menurut saya kalau lihat profilnya Prabowo Subianto, dia itu tidak banyak mengenal orang-orang petinggi-petinggi kepolisian, berbeda dengan di TNI dia banyak mengenal orang-orangnya. Menurut saya walaupun ada sekitar 9 posisi komisaris jenderal di Mabes Polri, Prabowo tidak mengenal semua orang-orang itu, kecuali barangkali kalau Wakapolri kan dalam beberapa kesempatan bertemu dengan Presiden. Jadi saya lebih condong memang kemungkinan Dedi Prasetyo ini yang akan menjadi calon kuat,
Kapolri pengganti Listio Sigit di masa peralihan. Nah, jadi ini masa adaptasi, jadi hanya antara aja 1 tahun, baru setelah itu Kapolri yang sebenarnya akan dicalonkan oleh Prabowo Subianto. Jadi ini seperti kasus di mana ada konflik di kepolisian. Dulu Badrudin Haiti dimasukkan di situ sebagai tokoh senior yang dihormati ketika ada konflik di kepolisian. Nah, sementara menurut saya seperti Kepala Badan Narkotika Nasional Suyudi Aryo Seto, menurut saya ini orang yang tidak dikenal oleh Presiden Prabowo Subianto, dan ini masih sangat muda sekali, lulusan Akpol 1994. Jadi menurut saya itu tidak masuk hitungan. Kalaupun yang masuk hitungan di Mabes Polri adalah Kepala Badan Reserse Kriminal Komjen Sahardiantono yang seangkatan dengan Listio Sigit Prabowo. Tapi menurut saya kemungkinan Prabowo akan menghindari teman-teman seangkatan dari Listio Sigit Prabowo 1991, sehingga menurut saya nama Komjen Sahardiantono ini bisa dikesampingkan. Nah, jadi kira-kira di situ pertarungan-pertarungan yang terjadi di elit kepolisian, sambil kita melihat setelah ada kemungkinannya juga menurut saya karena situasi masih siaga 1 dan Prabowo juga menghormati situasi semuanya sedang menjaga keamanan. Tunggu setelah Hari TNI 5 Oktober, kemungkinan baru akan ada pergantian Kapolri. Gitu Bung Refli. Oke, saya sengaja membiarkan Anda mengeksplorasi tadi, dan kemudian saya ingin bertanya, kenapa kemudian di media muncul 2 nama ini? Dedi Prasetyo sebagai tokoh senior yang akan pensiun 26 Juli tahun depan, ya barangkali akhir per 1 Agustus biasanya dihitungnya begitu. Iya, betul. Kemudian ada tadi yang baru Komjen tadi yang saya nggak ingat juga namanya, tahun 94 siapa namanya, Suyudi ya. Suyudi tahun 94. Nah, bagaimana dengan nama yang pernah Anda sebutkan, Rudi Darmoko, yang ternyata belum naik juga pangkatnya, tetap Irjen ya. Dan dia adalah anak dari pelatih Prabowo di Kopassus gitu kalau tidak salah ya. Silakan. Iya, karena itu seperti saya bilang, kemungkinan Dedi Prasetyo akan menjadi Kapolri, tapi dalam rentang waktu kurang lebih 1 tahun. Karena kan dia kelahiran Juli 1968, maka pensiunnya per 1 Agustus 2026 mendatang. Nah, baru disitulah kemungkinan seperti Rudi Darmoko punya kesempatan. Jadi setelah ada pergantian Kapolri, kan otomatis akan terjadi mutasi elit kepolisian lagi untuk posisi bintang 3. Belum lagi seperti saya kemukakan tadi, mayoritas yang lulusan Akpol 1989 pensiun tahun ini. Berarti akan banyak sekali, begitu juga Akpol 1990 yang akan pensiun tahun ini. Bisa dibilang sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nah, sekitar ada 13 posisi komjen itu yang akan segera pensiun di tahun 2025-2026 ini. Di luar yang Mabes Polri kan juga cukup banyak. Ini memang unik, ada sekitar 26 komisaris jenderal polisi aktif Bung di kepolisian, dan ini mayoritas justru berada di luar struktur Mabes Polri. Di luar struktur Mabes Polri itu kan cuma ada 9, tapi di luar struktur organisasi ada sekitar
15 sampai 16 yang kemarin. Termasuk sekjen DPD ya? Betul, jadi kan banyak sekali Bung kalau kita sebutkan betapa polisi ada di mana-mana, mulai dari Kepala Badan Narkotika Nasional, Wakil Kepala Badan Siber Sandi Negara, Sekretaris Utama Lemhanas, Sekjen Kementerian Dalam Negeri, Sekjen Dewan Perwakilan Daerah, Sekjen Kementerian Kelautan dan Perikanan, Sekjen Kementerian Hukum, Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Inspektur Jenderal Kementerian Hukum, Inspektur Jenderal Kementerian Pelindungan Pekerja Migran, Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan, Inspektur Jenderal Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Inspektur Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Inspektur Jenderal Kementerian Kehutanan, Inspektur Utama Sekjen Dewan Perwakilan Rakyat, Inspektur Utama Kementerian Lingkungan Hidup. Nah, ini yang disebut orang ini betul-betul seperti negara kepolisian Republik Indonesia. Karena polisi jauh lebih dahsyat daripada militer menempati pos-pos sipil, bukan pos sipil bersenjata ya. Kalau militer dibatasi 16, di polisi gak ada pembatasan. Karena itu betul kita harus konsentrasi melakukan reformasi besar-besaran terhadap kepolisian. Itu juga yang diminta oleh publik terhadap Presiden Prabowo Subianto. Begitu, Bung Refli. Iya, saya kemudian Anda nggak tegas tadi. Maksud saya, kenapa tiba-tiba muncul pemberitaan